Nah, sebagai sosok surveillance, perempuan surveillance, sebenarnya apa sih yang paling tepat kita berikan solusi untuk penanganan pandemi ini, untuk permasalahan ekonomi dan kesehatan ini, Kak? Dari sudut pandang seorang perempuan yang banyak mengikuti komunitas dan layak digali ilmunya seperti Kakak ini, gimana? Sebenarnya ya kalau solusinya yang pertama itu dia tadi ya, itu diadakan pelatihan-pelatihan lah ya, pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kreativitas dari ibu-ibu ataupun masyarakatnya terlebih dahulu dengan potensi-potensi yang ada, dibarengi dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang memang itu real, nyata ke berbagai tempat. Kalau kita di Kota Padang Sidimpuan kan ada 6 kecamatan tuh. Betul. Jadi semua merata tanpa harus beberapa begitu. Tanpa harus beberapa, diadakan edukasi-edukasi untuk meningkatkan kemampuan mereka seperti itu. Nah, kemudian itu dari tingkat ini yang kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang ikut bersosialisasi, yang berbagi, itu harusnya lebih lebih diperhatikan, lebih lagi, diapresiasi ya. Lebih diapresiasi. Kadang boleh dong untuk kawan-kawan komunitas-komunitas yang berbagi ini diajak tuh dulu diskusi, bekerja sama. Untuk penggerak kadang kan tuh pasti lebih tahu nih untuk kawan-kawan yang sering turun ketimbang siapa yang bakalan lebih penting dapat begitu. Itu kan harusnya lebih ditingkatkan lah sebenarnya, dikasih support lah istilahnya begitu. Harus lebih banyak kolaborasinya berarti ya. Lebih banyak harusnya. Karena kalau dilihat kan untuk antusias dari masyarakat yang berbagi kan udah cukup banyak tuh. Kadang mau 50 paket sembako, kebutuhan pokok, kebutuhan pokok gitu ya. Dari masyarakatnya itu selalu disalurkan seperti itu. Dan memang dengan adanya komunitas ABC itu dan kegiatan Jumat berbagi yang sering saya lihat di Padang Sidimpuan ini, dan itu cukup membantu masyarakat sekitar lah. Seperti hari ini aja ada Jumat berbagi di desa apa tuh, Aiktuhel atau apa, kurang tahu juga ya. Tapi ada aja. Dan beberapa stasiun radio juga di Sidimpuan kan mengadakan itu Jumat berbagi itu. Jumat berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Benar. Kalau dan untuk ini kadang di setiap kelurahannya tuh ya, ada juga tuh yang memberikan bantuan-bantuan, tetapi terkadang kan nggak merata, nggak semuanya dapat, kadang begitu kan, terbatas dia kadang. Ya lebih diurgenkan lah orang-orang yang memang layak dapat ketimbang yang tidak begitu. Kadang, berarti memang ada aja ya penyaluran yang diberikan kepada orang yang tidak tepat. Dari kalimat yang Kakak utarakan tadi. Terkadang memang ada sebenarnya. Masih terjadi aja. Sebenarnya tentunya masih ada ya kan. Yang tidak dapat, yang tidak sesuai sasaran ya begitu. Tentunya masih ada. Kadang kalau memang udah dapat sekali, jangan, ibaratnya istilahnya itu jangan ngeborong semua bantuan. Kasian loh. Semua bantuan mau diborong. Kalau di bahasa kita sokal gitu ya. Mau samanya aja semua kayak gitu. Semua bantuan mau diambil. Gimana bantuan mau diambil. Nggak dikasih jatah untuk yang ini. Saudara yang lain gitu ya. Yang lebih butuh lagi. Kadang kan begitu. Harusnya kan polanya mending aku nggak usah nerima, mending orang lain aja deh yang nerima. Kalau dia aja biar kita bisa bangkit sendiri gitu kan. Kadang ya kalau berprinsipnya seperti itu kan. Ini kadang asal dikasih terima gitu aja mulu. Ada juga yang saya dengar gini, wih awan ini kan biasa mendapat. Malah berharap gitu loh. Malah berharap bantuan diterima kayak gitu. Karena udah ketagihan kali ya. Jadi untuk merusak mental sih kalau saya melihat jatuhnya, Kak. Merusak mental ya. Karena selalu berharap untuk diberikan bantuan. Itu kan mental pengemis jatuhnya sih kalau saya bahasakan ya. Kenapa enggak nih? Itu kita rubah mentalnya menjadi mental pejuang. Pejuang ya, bukan pejuang.
E-nya itu lebih keras, biar kita lebih keras nih. Oh ya, biar lebih gacor. Kalau pejuang ya pejuang, ini pejuang. Iya. Biar lebih gacor. Lah, nampak kali kita terus ke Bataknya Iya ya. iya, karena kan kita memang tinggal di Angkola nih. Benar. Dan memang dari kita juga di daerah kita ini ya Kak, memang kan banyak pejuang ya. Dan kenapa sih sifat kesatria itu, pejuang-pejuang itu, jiwanya itu nggak kita pakai untuk menangani pandemi ini, ya kan? Benar. Karena Kakak juga seorang perempuan tangguh nih yang bisa kita ajak untuk diskusi Amin, ini. ya Allah, semoga. Dan kita ya banyak nih dapat informasi dari kakaknya kan ya. Nah kalau kakak bisa berpesan, kalau kakak bisa bertindak dengan secara luas, berimajinasi dulu nih, apa yang bakalan kakak buat di kota kita nih Kak? Berangan-angan dulu kali boleh ya. Kalau dibolehkan berimajinasi ya, ya. Berimajinasi. Yang pertama tuh aku melihat dari ibu-ibu yang lebih giat di dalam sektor pertanian ya. Pertanian tuh. Karena dari Kota Padang Sidimpuan ini kan sektor pertaniannya kan ini lebih besar ya, lebih besar. Dibikin jadi sebuah kegiatan apa namanya yang lebih kreatif lagi, yang lebih menumbuhkan nilai ekonomi yang baik lagi. Untuk segi ibu-ibu, karena masih banyak yang sebatas bertani sudah jual panen masih sudah dengan cara konvensional. Masih cara seperti itu. Kemudian untuk segi apa namanya segi ekonominya, segi perdagangannya ya harus lebih misal tuh kayak di daerah Simarsayang, Simar Sayang itu dibuat istilahnya lebih difokuskan itu ke dalam pariwisata tentunya. Jadi tempat yang lebih baik lagi, tempat usaha yang lebih baik lagi. Jangan seperti yang kita dapatkan, tempat orang yang melakukan hal yang tidak baik di sana. Selama ini berita yang dapat gitu, ada pasangan muda-mudi ditangkap. Tangkapnya di mana? Simarsayang. Simar sayang lagi. Nah, gitu kan. begitu. Jadi akan hal tempat-tempat yang seperti itu lebih diperbaikin lagi, dioptimalkan gitu ya. Lebih dioptimalkan lagi, lebih dibuat menjadi salah satu ya ikon dari Kota Padang Sidimpuan itu sendiri. Itu sih sebenarnya. Dengan adanya ikon seperti itu, wisata seperti itu, pastinya perputaran ekonomi itu tetap berjalan ya. Uangnya nggak pergi kemana-mana. Nggak pergi kemana-mana, dan uangnya itu ya udah kasih serahkan lagi sama masyarakatnya itu sendiri. Bikin upaya-upaya untuk penanganan bagaimana menyejahterakan itu masyarakat semuanya. Banyak sih kalau kita bahas dari segi kepemerintahnya, pasti mereka lebih sudah mengkaji itu secara dalam tentunya, tetapi kan kasihannya kita tidak begitu berdampak yang kita lihat terkadang begitu, hanya masih di situ-situ saja seperti malahan pedagang-pedagang itu yang kita lihat beritanya ada yang digusur, iya kan? Digusur oleh aparat negara di beberapa lokasi ya. Ada di beberapa. Apalagi kalau yang sekarang kita lihat Tugu Salak ya, itu kan ikon kita juga ya, Tugu Salak. Tempat nongki anak muda, tempat nongki anak muda lah semuanya ya, yang biasanya bebas sampai jam berapa tuh masih boleh-boleh saja, tapi sekarang udah dibatasi semua. Seperti alun-alun kita, terkadang kan banyak sih yang masih pedagang-pedagang yang berjualan di situ. Yang di pinggir jalan ya. Itu kan sebenarnya tentunya ada uang ini, apa namanya? Retribusi. Ke istilahnya uang apa tuh ya? Kalau untuk uang keamanan, atau uang pembayaran tempat begitu ya kan? Itu kan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya dengan uang keamanan, uang segala macam seperti itu, salurkan kembalilah kepada masyarakat ini. Gimana begitu? Kalau ke situ ya, ini juga satu keresahan dari saya sih sebenarnya, yang sedikit tidak berkaitan dengan diskusi kita gini ya Kak. Satu hal yang saya rasakan juga itu soal masalah parkir di Sidimpuan. Kita itu kadang pergi ke satu tempat nih, parkir kendaraan. Waktu kita parkir nggak ada orang tuh.
pulangnya ada aja. Oke, kalau memang dia itu orangnya memakai standar seorang tukang parkir, ada bed nama atau name tag-nya, ada seragam yang orange biasa yang dikenakan. Kalau yang kayak gitu kita masih terima, masih ngasih. Sisanya kadang kita nggak tahu aja tuh, ada aja orang kayak preman atau apa, 2000 apa tuh bang, 2000 parkir. Hah? Apa pula aja nih. Tapi ya kan karena kita ini orang biasa aja, mau nggak mau jadi tetap ngasih. Kalau kita nggak ngasih, nggak tahu keselamatan kita juga cuy. Kadang kan ya gimana tuh ya, jatuhnya ya udahlah sedekah aja gitu ya kan. Jatuhnya kayak gitu. Jatuhnya gitu ya. Tapi kan balik ke yang tadi sih, mentalnya lagi jadi mental pengemis. Minta lagi. Padahal gitu jalan yang baik ada. Kecuali kalau memang kayak tadi ya, itu diberikan satu wadah yang bagus. Orang kangkang parkir ini diberikan memang tugasnya yang tepat dari dinas terkait. Fine-fine aja, kita juga bakalan mau kok, karena kita tahu uang itu bakalan berputar di sini. Beberapa kali juga waktu saya pergi olahraga nih ke stadion, jogging, parkir tuh. Ya orang memang dibuat situ parkirnya kan memang bener sih, itu ditata rapi. Tapi kita nggak tahu ini uang ini sebenarnya apakah ke orang terkait nanti ngasihnya yang 2000 itu atau untuk pribadi. Kita kan nggak tahu. Kadang kan jadi udah kayak pekerjaan per individu ya. Iya. Pekerjaan per individu. Kecuali memang ada yang saya sebut tadi, ada seragam ataupun name tag, kita masih yakin nih kalau ini untuk Pemko kita. Dan kita juga sebagai warga yang baik dan bijak, masih mau bantu, masih mau memberikan. Tapi kalau kita nggak tahu kejelasannya, akhirnya ini akhirnya mau nggak mau deh. Kayak tadi sedekah aja lah, udahlah daripada ribut. Gitu kan. Daripada cekcok, ya udah ini 2000 udah selesai, pulang aku gitu kan. Benar. Kadang masih banyak sih ya, masih ada ya untuk beberapa di. Kadang juga mirisnya kalau parkirnya bentar doang. Iya. Bentar doang dan di beberapa tempat semuanya gitu ya kan. Berapa kali begitu nantinya jatuhnya banyak dong. Jadi kadang untuk penanganan seperti itu sih saya juga kurang paham ya sebenarnya, tapi kan itu menjadi salah satu yang keresahan kita keluh kesah kita ya sebenarnya. Akhirnya kalau saya bilangnya kayak gini, hilang pantat bayar tempat. Gitu. Ada jadi motonya jadi gitu. Jatuhnya kayak gitu kalau kita pergi keluaran. Aduh, kalau aku pergi nanti pasti ada parkir lagi. Hilang pantat, ya udah bayar tempat lagi. Udah. bayar lagi, tinggalin aja udah bayar lagi, bayar, bener gitu yang terjadi kan bener. Nah terakhir nih, apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan kepada kita semua nih, surveillance orang-orang Padang Sidimpuan, dari sosok perempuan apa nih yang paling pengen kakak sampaikan kepada kita semua? Yang pengen saya sampaikan khususnya untuk kawan-kawan yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini tentunya pertama, ini memang udah keadaan global ya, khususnya karena kita berbicara di masa pandemi seperti ini memang udah keadaan global. Sebenarnya virus itu ada dan jelas-jelas ada sebenarnya, tetapi dengan keadaan yang begitu membooming, dengan mental kita selalu dibarengi dengan isu-isu yang begitu, otomatis tentu kita akan semakin down juga, drop juga. Jangan terlalu udah dengan keadaan isu yang seperti itu, jangan ada yang memanfaatkan ini lagi sebenarnya. Kadangnya kan kasiannya ada yang memanfaatkan isu ini, jadi semakin digoreng semakin menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat ini berkurang akan hal-hal itu. Banyak sih yang saya dapatkan bahkan di masyarakat dongeng sudah yang begitu banyak kan? Yang kayak gitu bilang kayak gitu sekarang. Tingkat kepercayaan masyarakatnya kan semakin menurun karena kalau dilihat juga dari beberapa kasus, beberapa berita yang tidak positif pun dipositifkan, kadang begitu kan. Jadi kadar kepercayaan masyarakatnya semakin berkurang. Nah, yang penting tetap bisalah menjaga diri, jaga kesehatan, itu aja sih yang penting untuk saat ini. Kemudian tetap untuk Pemkonya sendiri semoga dapatlah
membuat selalu kebijakan yang tepat ya. Kebijakan yang tepat tentunya. Semoga selalu lebih bisa memperhatikan apa kebutuhan dari masyarakatnya itu sendiri, seperti itu. Wah, terima kasih sekali Kak Noki, Norma, Kasmida, Yani, Siagian yang sudah bersedia datang ke ruangan kecil ini berdiskusi dan bercerita dengan kita. Benar-benar. Dari sudut pandang perempuan nih yang kita ceritain ya. Benar-benar. Terima kasih sekali yang sudah berhadir. Maaf kalau ada kesalahan. Saya Dul dan teman ngobrol semua. Kalau ada pertanyaan sama Kak Nokinya, cek aja di Instagramnya. Kemarin saya lihat Noki Putri Hijau Hitam, ya. Noki Putri Hijau Hitam. Noki Putri Hijau Hitam. Kalau mau dekat, ada hal yang mau didiskusikan, bener. Silakan aja. Boleh nanti dicantumkan nomor kontak atau apanya. Oh iya, boleh ya. Boleh nanti. Oke, nanti kalau teman-teman ini nanti di deskripsi saya buatin nomor dari kakaknya yang bisa dihubungin, ya. Boleh. Terima kasih sekali dan pokoknya podcastnya Dul Abdul. Oke, keren, mantap abis pokoknya. Pokoknya di dalam ruangan ini harus tetap banyak pemikir-pemikir ataupun penyampai aspirasi ya. Sering-seringlah diundang ke sini karena saya rasa melalui hal-hal seperti ini kapan lagi bisa berbicara untuk kecintaannya terhadap kalau saya bahasakan kemajuan untuk kota kita ini. Kemajuan untuk kota kita ini, seperti itu ya. Banyak sering-sering undang saja. Mungkin hari ini saya, besok ada yang lain lagi yang punya cerita lebih menarik lagi. Pasti akan lebih tahu kan, kita semakin banyak bercerita, semakin banyak berbagi, akan semakin banyak lagi di mana kekurangan yang kita lihat tentunya. Betul. Seperti itu. Itu sih, mantap sih. Terima kasih Kak Noki. Saya dan teman ngobrol undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.